Ya, selamat sore semua teman-teman. Hari ini kita membahas mengenai reflexive pronoun. Kata ganti untuk yang berkenaan dengan diri sendiri namanya juga reflect, save artinya sifatnya mengenai diri sendiri ya. Contohnya bahasa Indonesia, saya mencintai diri saya sendiri. Saya melukai diri saya sendiri. Dia mencaci dirinya sendiri. Kucing itu menggigit tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi eh, itu namanya diri sendiri, reflexive pronoun. Nanti ada self di belakang katanya. Saya share screen dulu. Nah, kita membahas pronoun, tapi lebih khusus kita membahas reflexive pronoun. Ya, apa sih reflexive pronoun? Reflexive pronoun adalah yang secara khusus bentuk pronoun yang bentuknya khusus. Ya, biasanya digunakan ketika objek dari kalimat tersebut sama dengan subjeknya gitu ya. As you will see below, yang kamu lihat di bawah ini contohnya seperti ini. Lihat. Oke. Okay. I myself. Contohnya I love myself. Ingat, love myself. Jadi I subjeknya, myself objeknya, ya. She hurts herself. Dia melukai dirinya sendiri. Jadi harus terkait antara subjek dan objeknya gitu. Karena memang reflect artinya mengenai diri sendiri, ya. I menjadi myself, you yourself, you yourself untuk jamak, karena you itu kan kalau saya bilang kamu satu orang you, tapi kalau kamu artinya semua orang yang saya tunjuk itu jamak berarti ya. Jadi kalau jamak you-nya menjadi yourselves. He, dia laki-laki, menjadi himself, dirinya sendiri. She, dia perempuan, menjadi herself, dirinya sendiri. It, untuk benda selain manusia, selain dia dan dia, untuk laki-laki dan perempuan. It untuk satu benda, contohnya kucing ya, jadi itself. We, kami atau kita, menjadi ourselves. They, mereka, menjadi themselves. Jadi kalau saya artikan diriku sendiri, dirimu sendiri, diri Anda semua sendiri, Anda semua berarti seluruhnya. Himself, dirinya sendirinya untuk laki-laki, dirinya sendirinya untuk perempuan. Itself, dirinya sendiri untuk benda ya selain manusia. Ourselves, diri kami sendiri atau diri kita sendiri. Themselves, diri mereka sendiri. Itu namanya reflexive pronoun. Oke, saya sudah bahas tadi di ini myself dari kata I, you dari yourself, you menjadi yourself, she menjadi herself, he menjadi himself, it menjadi itself, we menjadi ourselves, you jamak menjadi yourselves, ingat yourselves, they menjadi themselves. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya seperti ini. Reflexive pronouns, kata ganti refleksif itu digunakan untuk tiga situasi, tiga hal di bawah ini. Satu, yang pertama, ketika si subjek dan objek adalah sama. Contohnya seperti ini. I hurt myself. Ingat, I ini adalah subjek, saya. Ini juga diri saya sebagai objeknya. Jadi saya menyakiti diri saya sendiri. Ya, when the subject and object are the same, ketika si subjek dan objeknya itu adalah orang yang sama. Contohnya, the band called themselves Dire Straits. Band tersebut menyebut diri mereka, nama bandnya itu diri mereka Dire Straits. Ya, they, the band itu kan they, para personilnya maksudnya, ya. Oke, he shot himself. Ya, ada orang meninggal dan orang tersebut adalah laki-laki. Di berita itu ada beritanya he shot himself. Dia menembak dirinya sendiri. Jadi lihat, I saw myself, the band artinya they, mereka karena personilnya banyak menjadi themselves, he menjadi himself. Jadi si subjek dan objek sama. Oke, tadi dibilang refleksi pronoun digunakan untuk tiga hal di bawah ini. Yang pertama, subjek dan objek itu sama orangnya. Yang kedua, jika
as the subject of preposition, sebagai subjek dari preposisi, ya. Subjek dari preposisi. Preposisi kan in, on, at, for, by, ya. Itu namanya sebagai subjek dari preposisi. Ya, referring to, merujuk kepada si subjek. Apa sih? Contohnya seperti ini biar nggak bingung. I bought a present for myself. Lihat, for adalah preposisi. Artinya saya membeli sebuah kado untuk diriku sendiri. Jadi beli kado ya untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke. For myself. She did it by herself. By adalah preposisi. Jadi makanya disebutkan sebagai objek dari preposisi. Di sini objeknya for, di kalimat ini objeknya by, di sini preposisinya to. Lihat, for myself, by herself, to himself. Ya, oke. Dia melakukan itu olehnya sendiri. Dia melakukannya sendiri, artinya sendirian tanpa orang lain membantunya ya, alone. The man is talking to himself. Pria itu sedang berbicara kepada dirinya sendiri, gitu ya. Jadi lihat di sini for, by, to adalah preposisi. Berarti myself itu sebagai objek dari for. Herself objek untuk by, himself objek dari to. Jadi for myself, by herself, to himself. Oke, yang ketiga, when you want to emphasize the subject. Ketika kita ingin menekankan si subjek. Bagaimana contohnya ini? I'll do it myself. Ya, saya akan melakukannya sendiri. Artinya no one else will help you. Tidak ada yang membantu kamu. Ya, I'll do it myself. Boleh juga sih kita pakai ini juga, I'll do it by myself. Saya akan melakukannya olehku sendiri. Jadi sama aja ya. Interchangeable artinya bisa kita pakai by di sini atau tanpa by. Ya. Oke. Kita menekankan artinya menekankan si subjeknya itu. Artinya dia melakukannya olehnya sendiri tanpa by di sini. Kalau ada by mungkin tidak kuat ya. Kalau ini menguatkan artinya dia melakukannya sendiri. Gitu ya. Oke, yang kalimat kedua, they ate all the food themselves. Mereka memakan semua makanan itu. Mereka memakan semua makanan itu. Oleh mereka semua, gitu ya. Jadi menekankan bahwasanya they inilah yang menghabiskan makanan itu oleh mereka sendiri. Tidak ada orang lain, mereka sendiri. Mereka menghabiskan makanan itu oleh mereka sendiri, gitu ya. Oke, no one else had any. Ya, tanpa ada yang memakan, tanpa ada orang lain yang memakan. Mereka semua yang memakan. Itu artinya menekankan si subjek. Si subjeklah pelaku perbuatan tersebut. Gitu ya. Artinya ketiga-tiga ini sama, cuman dari strukturnya kita lihat bahwasanya ini adalah objek dari kata kerjanya hurt myself, call themselves, shot himself. Jadi di sini kita melihat bahwasanya antara subjek dan objek itu sama. Ya. Oke, I bought a present for myself. Ya, jadi artinya untuknya sendiri, olehnya sendiri, untuk dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Jadi di sini strukturnya setelah preposisi baru diikuti oleh myself, herself, themselves, himself, tergantung subjeknya. Ya, di sini I'll do it myself. Artinya di sini sebenarnya intinya yang saya bilang tadi. Refleksif artinya mengenai diri sendiri. Perbuatan itu mengenai si subjek itu sendiri. Kalau dilihat dari strukturnya baru kita bagi tiga. Objek dari kata kerjanya atau subjek dan objek adalah orang yang sama. Dan ini melakukan sebuah pekerjaan untuk dirinya sendiri sama juga ya. Tapi di sini strukturnya objek dari preposisi. For, by, to, ya. Ketika kita menekankan bahwasanya si pelakunya sendirilah, tapi kita menekankan si subjeknya, gitu ya, menekankan. Ya. Itu hanya penekanan saja. Yang penting kita sudah paham apa itu reflexive noun. Nah, kita lihat di sini, student who cheat on the exam are all only hurting themselves. Artinya, themselves di sini adalah memang merujuk ke the students. Nah, siswa-siswa yang mencontek saat ujian hanya menyakiti diri mereka sendiri. Jadi diri mereka sendiri ini kalau ditanya diri siapa? The students. Gitu ya.
Oke, jadi themselves is a reflexive pronoun. The person to whom that pronoun reflect is the student. Artinya orang ya ke siapa atau orang yang pronoun tersebut refleksikan atau yang dirujuk oleh si pronoun themselves itu adalah si the students ya. Oke. Rule. Ingat aturan untuk kita pahami ya, ketika ada refleksi pronoun dalam sebuah kalimat harus ada orangnya, harus ada si subjek atau orang yang kepada siapa refleksi pronoun itu merujuk gitu. Maksudnya di sini si subjek seperti yang saya bilang tadi, si subjek dan objek itu sama posisinya. Jadi harus ada subjeknya dulu baru diterangkan oleh si refleksif. Contohnya gini. Kita lihat dua kalimat ini, yang mana yang refleksif? Ya, oke. Please hand that book to myself. Kenapa ini tidak benar, incorrect? Karena ini di depannya ini tidak ada subjek I, gitu ya. Ya, tidak ada subjek I, makanya please hand that book to me aja, to me baru, nggak usah to myself. Ya, oke. Ya, jadi yang kedua, I talk to myself. Artinya I di sini sudah ada jelas bahwasanya memang itu adalah reflexive pronoun. Ini adalah reflexive pronoun myself ini. Ya, karena di sini ada I. Jadi antara subjek dan objek itu antara si subjek I ada dijelaskan oleh myself. Jadi itulah kegunaan dari reflexive pronoun. Nah, ada dua hal yang memang sering salah kita ya. Kita bilang himself untuk dia laki-laki, bukan, tapi himself. Ya. Their selves, bukan their selves, tapi themselves. Ingat, yang dua ini yang sering salah. Karena kita mungkin mengingat ya, kalau my, your, her, ini kan hanya ditambah self kan? Myself, your, self, her, self. Bagaimana dengan his? His self? Bukan, ini salah. Harus himself. Jadi ingat, untuk yang dua ini, themselves dengan himself, ini jangan lupa. Jadi tidak boleh ada his self, ini salah. Ya. Their self juga salah. Harusnya his self menjadi himself, their selves menjadi themselves. Ya. Jangan diingat my book, your book, their books, his books. Jangan ingat yang itu. Karena his dan their untuk selves nanti salah. Harusnya himself dan themselves. Nah, kita lihat. Kita ada di sini latihan ya. Benar atau tidak benar. Ini kalimatnya seperti ini. We helped ourselves to the cake. Benar nggak sih? Iya, di sini memang sudah dijawab benar. Karena ourselves di sini merefleksikan atau merujuk kepada si subjek we. Ya, lihat. We, ya, ourselves. Oke. Jadi artinya ourselves di sini menerangkan si we. Ya. Oke. Bob and myself are responsible for you. Kenapa ini? Salah. Karena di sini tidak ada si subjek I. Kenapa langsung ada myself? Gitu. Ya, jadi nggak boleh. Ini harusnya Bob and I. Jadi harusnya karena ini subjek, ya. Bob and I are responsible for you. Bob dan saya bertanggung jawab atasmu. Ya. Jadi salah ini di sini myself. Harusnya di sini adalah I. Ya. Jadi saya buatkan di sini kalau salah biar paham. Jadi myself di sini salah ya. Harusnya di sini memang me saja. I ya, bukan me. Oke. Benar atau salah? They made dinner for themselves. Ya, baru saya jelaskan tadi. Tidak boleh themselves, guys. Tidak boleh themselves. Harusnya themselves. Jadi ini kita buat seperti ini tandanya. Iya. Jadi tidak boleh themselves ya. Harus themselves. Ini yang benar. Ya. Oke. Baik.
Benar atau salah? These decisions will be made by myself. Keputusan ini akan dibuat oleh diriku sendiri. Benar? No. Incorrect. Meskipun, ya lihat di sini. Nggak ada I di depannya. Dari mana langsung ada myself? Jadi ini salah ya. Jadi harusnya by me saja. Karena di sini tidak ada I, tiba-tiba ada myself. Ya. Jadi kayak seperti itu caranya. Jadi self di sini kita buatkan garis, artinya itu adalah salah. Kenapa ya tidak bisa membuat ini ya? Jadi saya buatkan garis ini saja. Iya, ini adalah salah. Harusnya by me saja. Ya. Oke, benar atau salah? She talks to herself. Benar? Iya, benar. Karena di sini ada she, di sini juga ada herself. Artinya merujuk atau menerangkan si she. Correct, ya. Correct. Ya, remember, katanya ingat ya. Ini pengingat buat kita. Kata ganti refleksif itu penting untuk dipahami artinya di dalam sebuah kalimat ya. Jika pronouns yang digunakan itu sama tapi tidak perlu digunakan, they are called intensive pronouns. Apa sih intensive pronoun? Contohnya gini, the boy himself made breakfast. Ini tidak penting. Ya. Jadi ini harusnya the boy made breakfast. Oke, boleh kita ganti, boleh, tapi himself ini jangan di sini. Jadi the boy made breakfast for himself. Ya, jadi nggak boleh langsung the boy himself made breakfast. Kalimat ini benar, tapi ini posisinya bukan refleksif, bukan mengenai pekerjaan itu, bukan mengenai dirinya sendiri gitu loh. Tapi yang di kalimat di bawah ini, the boy made himself breakfast, ya. Laki-laki itu membuat artinya memasak untuknya sarapan. Jadi melakukan sarapan itu, memasak makanan itu untuknya. Kalau ini diterjemahkan, laki-laki itu sendirilah yang membuat sarapan. Jadi lah di sini bukan si merujuk kepada perbuatan tersebut, bukan merujuk kepada si perbuatan memasak itu, tidak merujuk kepada si the boy, tapi lah di sini artinya menekankan si pria itu saja, gitu ya, bukan menekankan pekerjaannya. Nah, itu sedikit keterangan mengenai apa sih refleksif dan intensif. Meskipun sama-sama di sini ada the boy himself, the boy ada himself, tapi dari struktur kalimat ini kita pahami bahwasanya kita yang benar-benar refleksif adalah the boy predikat dulu atau kata kerja, baru dia reflexive pronoun. Sedangkan di sini subjek langsung pronoun ini bukan refleksif tapi intensif namanya. Diartikan lah, laki-laki itu sendirilah. Tapi kalau ini laki-laki itu membuat untuknya sendiri. Gitu. Mudah-mudahan sudah paham ya, tidak bertele-tele saya menjelaskan. Iya, refleksif atau intensif. Nah ini kita lihat di sini ya. Dan himself did not know where he put his pencil. Dan sendirilah yang tidak tahu di mana dia meletakkan pensilnya, yang lain tahu. Jadi ini adalah intensif. Lihat di sini dan langsung diikuti oleh himself. Ya. Jadi ini termasuk intensif. Artinya partikel lah, ya. Artinya menekankan ini saja bahwasanya dirinya sendirilah gitu ya. Oke, kalau ini I read the book myself. Intensive. Lihat ini, I read the book myself. Saya membaca buku itu sendirian. Nah, artinya di sini myself tidak penting karena sebenarnya I read the book itu tidak usah pakai myself. Karena meaningnya sudah dapat. Jadi di sini sebenarnya myself ini tidak penting ya. Oke. Jadi I read the book. I read the book sudah, tidak perlu I read the book myself. Karena membaca buku itu kan tidak dibacakan kita bacakan untuk diri kita sendiri gitu loh. Tapi saya membaca buku itu.
tidak usah pakai myself. Ya. Oke. Oh ya, reflexive or intensive. The kangaroo tersebut membuat dirinya pusing sendiri. Refleksif. Lihat ini, made, ya, membuat dirinya sendiri pusing. Jadi the kangaroo melakukan sebuah pekerjaan pusing, tapi untuk dirinya sendiri, membuat dirinya pusing. Ya, jadi ini adalah refleksif. Refleksif atau intensif? Lihat, Michael and Jordan did the work themselves. Ya. Michael and Jordan did the work themselves. Michael dan Jordan melakukan pekerjaan itu mereka sendiri. Salah. Ini adalah intensif, artinya harusnya themselves ini di sini biar lebih jelas. Michael dan Jordan sendirilah yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi themselves di sini adalah hanya untuk menekankan si subjek, bukan menekankan pekerjaannya dilakukan untuk si subjek, bukan. Tapi hanya menekankan si subjeknya lah. Bukan menekankan pekerjaan tersebut dilakukan untuk si subjek, bukan ya? Oke, ini adalah intensif. Oke, nah let's practice. Coba dikerjakan sendiri, bisa nanti difotokan saja, kerjakan. Mudah-mudahan kalian sudah memahami penjelasan saya tadi mengenai reflexive pronoun. Ingat, kesalahan terbesar adalah penggunaan himself. Himself itu salah, harusnya himself. Dengan their selves, salah their selves, harusnya themselves. Saya Gunawan Tam, thank you so much. I'll see you next week. Other topic. Goodbye.